Masjid Mujahidin Kali Bogor mengumumkan bahwa selama 1 pekan akan ada pesangon bagi yang sholat isya dan subuh. Ki ora gaib niki ketok materi. Nek subuh oleh 150, nek isya oleh 100 ngono. Tidak semua kaum akan menangi bertemu dengan Dajjal. Tapi setiap kaum pasti bertemu dengan fitnahnya Dajjal. Bahkan corona sudah hampir 2 tahun. Waktu begitu pendek. Ini hadis Nabi. Mbok yo gawe ini piye carane men makmur. Akhirnya ada undangan ngaji. Selain dihormati harus disegani, ngono Pak. Perlu disegani, Pak. Nah, ono madang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah bersabda, orang Yahudi, masa hidup orang Yahudi dengan datangnya hari kiamat seperti waktu subuh sampai duhur. Orang Nasrani mendekati dengan hari kiamat, datangnya hari kiamat orang Nasrani itu seperti waktu duhur sampai asar. Orang Islam mendekati hari kiamat waktunya tinggal seperti waktu asar sampai maghrib. Niku Nabi lek ngendika sudah sekian abad yang lalu ya, 1500 tahun yang lalu. Ya Kak Pak ya. Sudah lama Rasul ngendika. Sekarang saya tanya, hari ini kira-kira sudah jam berapa? Rasul ngendika ya, kalau asar lah jam 3, katakan asar jam 3, itu Rasul ngendika dulu 1500 tahun yang lalu. Atau 1400 ya, 440. Sekarang 43. Itu Rasul dulu ngendika jarak orang Islam sampai datangnya kiamat asar sampai maghrib. Sekarang ini kita hidup yang sekarang ini sudah jauh dengan zaman Nabi. Niku pun jam pinten. Lah Pak ya, kira-kira sudah jam berapa hari ini kira-kira? Jam 5 nopo setengah 5? Ada jarak mendekati kiamat semakin dekat. Semakin dekat. Ngono isih ana sing kober amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya Pak ya. Ora amar ma'ruf nahi mungkar. Ning ana sing malah amar mungkar nahi ma'ruf. Wis tekan mepet waktu meh maghrib kok ya selo-selone korupsi. Ini yang terjadi. Bahkan Corona ini ada, ning ada yang memanfaatkan. Betul? Ya Allah ya Rabb. Apa akhirnya? Dunia. Maka Nabi bersabda Bapak Ibu, sebelum ke materi. Sampai jam berapa kita mau ngaji? Ini panitia jam berapa panitia? Biasanya ngaji niku nek mulaine molor rapopo ning bubare tepat waktu biasanya. Nonton biasanya. Bapak Ibu, Nabi bersabda begini, ini saya mengingatkan hadis Nabi. La taqumus saah. Tidak akan terjadi kiamat. Kiamat tidak akan datang, tidak akan terjadi hatta yuqarribaz zaman. Sampai waktu terasa begitu dekat atau begitu cepat. Waktu begitu terasa pendek. Setahun serasa 1 bulan. 1 bulan serasa 1 pekan. 1 pekan serasa 1 hari. 1 hari serasa 1 jam. Tadi wakil dari ketua pemuda ya. Penjenengan tadi wakili apa ini? Yang ketiga yang lalu di mana? Acara yang lalu di Al-Huda. Yang rawuh, yang tausiah Ustadz kami Ustadz Taufik Hartono. Itu Pak Ustadz saya gitu. Hari ini di
Masjid Mujahidin, nggih, Ustadz Rosidin. Ini beliau Mbah Imam, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, sehat. Ini di Masjid Mujahidin, mana daerahnya namanya tadi? Kali Bogor, masya Allah. Setahun ya, setahun yang lalu dengan setahun sekarang terasa koyo gek wingi. Bahkan corona sudah hampir 2 tahun. Waktu begitu pendek, ini hadis Nabi. Sudah dirasakan belum? Pun kraos napa dereng? Sampun. Waktu begitu pendek. La taqumus saa'ah hatta yuqarriba zaman. Tidak akan terjadi kiamat kalau belum manusia merasakan bahwa waktu sangat pendek rasanya. Ini sudah terasa. Termasuk yang memimpin kayak sak periode gitu kan, kok urung bali. Apa sih urung bali? Modale. Ya kita ini kan mikirnya gitu. Orang-orang kan kayak sak periode kok urung mulih, kok belum kembali modalnya, maka njuk tanduk maneh sak periode maneh. Kira-kira khawatir ra dadi ya ngapusi. Amerika saking dene lek ngoyak donya. Ini hadis Nabi memang begitu, dan ulama menerangkan hadis tadi kenapa manusia merasa bahwa waktu begitu pendek. Karena apa? Karena kemaruknya, tamaknya manusia dengan dunia. Preso tamak. Tamak itu apa? Hah? Rakus. Jadi saking rakusnya manusia dengan dunia, baik jabatan, harta, kekuasaan, dan segala rupa dunia. Sehingga waktu begitu pendek. Yang punya toko, buka toko awit enjang nganton sonten, karang ngoyak donya urung nutup, lah kok wis sore gitu. Lah kok wis sore? Ini pedagang, yang petani macul, loh, kok wis asar. Begitu cepat waktu. Semua merasakan. Karena apa? Karena apa? Respon. Karena apa ya bahasa yang paling pas itu? Jadi semangat manusia untuk membangun dunia dan lupa membangun akhirat. Coba kita lihat hadis orang-orang yang membangun akhirat. Apa kata Rasul? Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik waktu, zaman adalah zamanku, waktuku. Berarti waktu Rasul Sugeng bersama sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, masa sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudahnya. Ini yang kemudian disebut masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Masa 3 ini adalah masa terbaik. Masa 3 ini adalah masa paling berkah untuk urusan waktu. Maka dulu orang-orang zaman ini, Bapak Ibu sekalian, waktu betul-betul digunakan untuk mencari modal untuk menghadap Allah di akhirat. Harta digunakan sarana untuk mendapatkan akhirat. Harta ada digunakan untuk mencari surganya Allah. Itu dulu. Waktu mereka untuk mencari surga. Maka dulu zaman ngaten, zaman riyen, zaman Rasul niku, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan karena kedudukan agamanya. Karena kedudukan dalam mengurusi agama. Waktu-waktu mereka untuk agama, harta mereka untuk agama. Itu dulu. Kemuliaan, kehormatan ada pada ketakwaan. Coba hari ini orang dimuliakan, orang dihormati bukan karena agamanya, tetapi karena
hartanya. Omahe sing apik lebih dihormati daripada omahe sing ora apik. Ini hari ini ukurannya adalah dunia. Ada omah sing luwih apik dari masjidnya itu raisin. Rumah Allah dengan rumahnya jauh lebih baik rumahnya gitu loh. Mestinya rumah Allah lebih baik. Surat yang membahas itu surat apa? Tentang masjid-masjid buyut itu. Az-Zumar atau Az-Zumar ya. Saya barusan bahas tentang ketakmiran kemarin itu. Karena ada jamaah, ada masjid yang nek di duit ini seneng disimpeni. Saldonya sampai puluhan juta, mboten dicaake. Seneng nek tertulis duit akeh. Ya kemarin ngundang kula kan ngisi ngaji genahake wong gurung genah. Masjid kok duitnya akeh bangga. Padahal dalam memakmurkan masjid niku makmur dari sisi fisik berarti bangunnya indah, bagus, dan makmur dari sisi para peserta yang hadir dalam masjid itu gitu. Harus ada terobosan-terobosan untuk bagaimana mereka memakmurkan masjid, bukan mengumpulkan saldo dan seterusnya. Gitu. Para Bapak Ibu sekalian, inilah fitnah akhir zaman yang kami aturaken. Monggo dibuka dulu. Next ya. Ya, ini hadis. Kelihatan enggak? Kelihatan. Laulam yabqa minad dunya illa yaumun. Itu hadis Abu Daud. Seandainya dunia ini umurnya tinggal sehari. Laulam yabqa minad dunya illa yaumun. Cara umure donya niku mung garek sedina, Pak. Ngoten nggih, Bu. Apa kata Nabi kita? Laulam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum. Allah akan mentawilkan hari itu. Ngoten. Ini sambil jalan-jalan bisa tuh? Men boten ngantuk. Allah akan memanjangkan hari itu. Seandainya hari itu tinggal sehari. Maksudnya akan datang kiamat dan hari itu adalah hari terakhir. Maka hari yang terakhir itu Allah akan panjangkan hari itu. Makanya nanti Dajjal datang itu kan hanya 40 hari, Pak ya. Dajjal datang hanya 40 hari. Tapi hari yang pertama seperti 1 tahun dan seterusnya lah. La tawallallahu dzalikal yaum hatta yuf'as fihi rajulun min ahli baiti. Tidak akan terjadi kiamat kalau hari itu sebagai hari terakhir. Maka Allah akan panjangkan hari itu sampai di hari itu Allah akan utus yub'ats, Allah akan bangkitkan seorang rajul, seorang laki-laki min ahli baiti, dari ahlul baitku. Jadi nanti nggak akan kiamat sebelum seseorang yang disebut Nabi ini datang di muka bumi. Siapa dia? Yuwati usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ini tanda-tanda namanya. Yang nama laki-laki itu, nama laki-laki yang akan hadir di akhir zaman sebelum kiamat itu namanya sama dengan namaku, kata Rasul. Namanya Muhammad. Dan ayahnya wasmu abihi ismu abi. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdillah. Jadi akan ada pemimpin akhir zaman. Namanya sama seperti nama Nabi kita. Namanya sama seperti nama ayahanda Nabi kita. Tanda-tanda berikutnya, Bapak Ibu, yamlaul ardo qistan wa adlan. Pemimpin akhir zaman ini akan memimpin dengan qistan wa adlan. Pemimpin akhir zaman ini akan memimpin dengan kejujuran dan keadilan. Ini yang ditunggu-tunggu, Pak.
Wong Jawa le ngendika ratu ratu adil kok dialamati wong Indonesia. Ngapusi. Karena menurut riwayat munculnya rajulun min ahli baiti ini dari mulai Damaskus Syam sampai di Yaman. Jadi melewati Makkah. Pemimpin akhir zaman ini munculnya ada di wilayah mriko Palestina itulah sekarang. Ibu kotanya Damaskus itu yang Syria. Dari situ sampai ke Yaman. Ini nanti pimpinan akhir zaman. Boten onten riwayat bahwa pimpinan akhir zaman medal saking pundi mriki? Kali Bogor. Neng muga-muga mudul mujahid-mujahid yang akan menyongsong ini nanti. Kan gitu, Pak. Ini pemimpin ini akan muncul dari sana, dari wilayah timur kalau bahasa hadis itu, Nabi itu. Namanya sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi. Tanda-tandanya dia memimpin dengan kejujuran dan keadilan. Namun Bapak Ibu ini catatan, sebelumnya kama muliat dzulman wa jauron. Ini hadis berita dari Nabi, Pak. Kama itu ya, muliat penuh, mamluk ya, malah. Jadi sebelumnya itu penuh dunia ini dengan dzulman. Apa dzulman Bapak Ibu? Kegelapan. Wa jauron penganiayaan. Jadi kalau sakniki niku banyak penganiayaan sampai mimbar barang dibakar, nggih mboten? Penceramah di dan lain-lain, pancen wis mepet akhir zaman, begitu. Orang-orang yang lurus dimusuhi, orang-orang yang baik malah didata, gitu. Ini sudah berita dari Nabi. Walau demikian kita tetap ikhtiar, tetap usaha. Untuk apa? Untuk kuatkan ukhuwah, kuatkan barisan. Jangan sampai dalam satu tubuh saja perang sendiri. Apalagi mengumpulkan masyarakat umum. Wong dalam satu ketakmiran saja berbeda pendapat. Ya masih untung berbeda pendapat. Yang repot itu kalau berbeda pendapatan. Sing do duduk di pemerintahan itu berbeda pendapat atau berbeda pendapatan? Iya kan ya? Iya Mas Lutfi. Itu kira-kira udah berbeda pendapatan. Masya Allah. Inilah yang menjadikan apa? Kroposnya kaum muslimin. Nah memang akan terjadi begini. Kedoliman di mana-mana. Siapapun bisa berbuat dolim. Hatta nyun sewu takmir masjid. Betul loh. Takmir masjid iso dolim, wong infaki radi ejawantahkan kok. Ngapunten Pak Rosidin. Wong dana mbok yo gawe ini piye carane men makmur. Akhirnya ada undangan ngaji. Selain dihormati harus disegani, ngono Pak. Perlu disegani, Pak. Nah, ono madang gitu loh. Men semangat orang ngaji ning karo Ma'amhah sembelih ke entrok ya Pak. Men semangat dong ngaji. Ini takmir rapopo digunakan untuk itu. Dalam rangka tetap memakmurkan masjid. Kolo-kolo aja mendino. Nuke salate kolo-kolo kok. Salat niku kolo-kolo sedina ping 5. Kolo-kolo salat terus malah ra kena. Salat sore jenenge asaran, salat awan jenenge duhuran Pak ya. Salat subuh jenenge isuk kan gitu. Salat ki ya kolo. Ojo terus sholat, nggak boleh. Terus sholat ngutangi turut tekan turu meneh. Sholat, nggak kena Pak. Guyon nerang ngantuk. Bapak Ibu sekalian, ini hadis. Sangat dipahami ya. Nanti akan ada kejujuran, akan ada keadilan. Ning, presoning. Maknanya ning ini tapi didahului dengan zulman wa jauron. Kedoliman, penganiayaan. Ada nyun sewu di luar sana dan datang ke rumah saya rombongan takmir masjid.
Tapi yang kemudian mengeluhkan itu tidak semuanya, hanya beberapa. Karena mumet ngerasake salah satu takmir masjid sing nyileh duit wis tahun-tahun rak balekke. Niku mriko Pak, Amerika. Amriki mboten. Saestu Pak, saya jujur matur tidak sinetron asli ke rumah saya. Ustadz niki carane pripun ngelingake takmir sing nyilih duit masjid ngasek sakniki nek delekke malah menteng kelek. Yo ngaji saya bilang gitu. Hadirkan ngaji dielingake, kita bahas ilmu bukan ngomongke wong. Ini nek kemudian tidak dengan orangnya namanya membicarakan. Ngaji bareng kemudian kita kaji yang baik dan benar. Dan ini masalah, dari masjid aja sudah masalah, apalagi yang lain. Semua lini Pak, yang menjadi pejabat tanda tangannya bukan untuk mengantarkan masuk ke dalam surga, tapi justru mendekatkan kepada neraka. Karena tanda tangan masih laku, justru untuk mendukung kebatilan. Mestinya ketika tanda tangannya laku itu justru bagaimana jadi bopatikah, jadi pak camat, gubernurkah, memuluskan masuk ke dalam surga. Ojo malah dengan jabatan malah nyengsarakan di akhirat. Betul? Ini karena nggak ada modal agama, kulla syai'in lancaruhu bil fulus. Idza mampus. Golek duit wae akhire sikut kanan sikut songgrok atas injek niku pundi niku ya donya isa ning donya kuwi nang alam kubur ra iso. Jadi begitu Pak, yang terjadi maju tak gentar membela yang bayar gitu Pak. Semua urusannya adalah uang, duit. Malah bukan ketuhanan yang maha esa, keuangan yang maha kuasa gitu. Semua orang ke uang, ke duit, ini kan dolim. Bahkan yang bukan haknya. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Jadi ini peringatan bagi kita semua untuk hati-hati. Kita sudah masuk di akhir zaman. Selanjutnya Bapak Ibu, musuh kita berat. Ya, surat apa? Al-A'raf 27, kembali ke atas. Ya, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minnal jannah yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ini yang kita harus garis bawah. Innahu yarakum. Bapak Ibu baca yang ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya, saya ambil yang itu. Sesungguhnya ia iblis, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kita ini berhadapan dengan lawan, musuh, yang musuh tahu kita, tapi kita tidak tahu musuhnya. Berapa jumlahnya? Seperti apa kekuatannya? Iblis, setan raketok ning mriko weruh kene. Setan wa pengikutnya. Setan wa bala tentang. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, kabilah-kabilah. Mereka ngerti ngriki ning ngriki ra ngerti mereka. Mongko setan itu minal jinnati wanas. Setan itu minal jin, dari golongan jin, dan minal manusia. Nek setan jin cetha ra ketok, ning nek ketok wacake ayat kursi minggir. Basan setan minal manusia ketok, nek wacake ayat kursi masek dangkatke kursi. Repot Pak kita menghadapi lawan ra ketok. Betul ya? Ini ayat Al-A'raf 27. Termasuk apa? Komunis.
Syiah ra ketok, Pak. Jumlahe pira ning ndi? Wis do pinter apa? Kono iso ngerti kene, ning kene ra ngerti kono. Maka kalau umat Islam tidak kemudian siap-siap terus menggalang kekuatan, muga-muga niki segera anu nyah corona ini, sehingga ngaji ini menjadi salah satu konsolidasi, kumpul antar pemuda, kumpul cabang, karena ini menjadi wahana. Ketika ketemu nyun sewu, suudon hilang. Yang menjadikan munculnya sakwa sangka karena jarang ketemu. Komunikasi itu masalah ketika tidak ketemu. Maka yang paling pokok adalah dikomunikasi. Jangankan hidup berorganisasi, hidup berumah tangga saja, kalau komunikasinya kurang, masalah. Suami istri kalau komunikasinya kurang, masalah. Banyak masalah dari komunikasi yang nggak lancar. Maka kita penting untuk selalu ketemu sehingga bisa berkomunikasi. Nek ndak don. Apa kata Rasul atau kata para alim, para ulama, begini perkataannya. Al insanu aduwun majuhila. Manusia itu akan menjadi musuh. Manusia itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Orang itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Iya enggak? Rata-rata ketika tidak tahu yang muncul bukan husnudon, tapi suudon, karena tidak tahu. Maka rata-rata karena tidak tahu inilah muncul masalah. Baik dalam kepengurusan di tingkat ranting, tingkat cabang maupun daerah. Bahkan sesama aktivis padha dene nyuwun sewu le ora do dibayar ning benceng kenengan. Geger. Bahkan wonten sing kapok akhirnya KTA-ne balekake. Kok KTA-ne balekake? Leren pensiun tadi aktivis, masya Allah, naudzubillah. Maka Bapak Ibu berorganisasi jangan karena orang, berorganisasi karena Allah, bukan karena orang. Kalau karena orang itu kadang perkataannya nyelekit, perkataannya kadang tidak mengenakan teli. Lah ini marahi mutung, marahi napa mutung, putus asa mutung. Itu Mas sekalian. Maka saya matur. Ini lanjut Mas, monggo. Nah, Bapak Ibu, di akhir sholat kita minta 4 perlindungan sebelum salam. Mari baca bareng-bareng. Allahumma inna na'udzubika. Kok lali nek karo sholat kok ya lali ya? Piye Mas? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. 1. Yang kedua, wa min adabil qabri. 3. Wa min fitnatil mahya wal mamat. 4. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta perlindungan yang keempat. 1, 2, 3 yang keempat. Yang kita sampaikan malam ini yang keempat. Apa yang keempat? Minta perlindungan, minta pangreksa, nyuwun datang Allah supados dipun reksa. Dari apa? Min fitnatil masih. Min fitnati al-masih ad-dajjal. Mana al-masih? Apa al-masih? Kok al-masih Isa, al-masih Dajjal? Kok sama-sama jadi al-masih? Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Karena keduanya akan menghapus. Masaha yamsahu imsah. Itu hanya menghapus. Tolasatun ya dalam bahasa Arab. Imsah. Tolasah itu artinya menghapusnya lah. Menghapusnya itu namanya imsah. Al-Masih menghapus. Jadi
Al-Masih Dajjal itu menghapus al-haq dan mendatangkan apa? Al-batil. Tetapi nanti Isa Al-Masih Isa menghapus kebatilan, mendatangkan al-haq. Itu namanya Al-Masih. Lah doa yang kita suwun datang Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzab, apa tadi yang terakhir? Wa min fit wa a'udzubika min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Itu Syekh beliau Abdurrahman As-Sa'di, beliau menerangkan 3 ini, Pak. Kenapa kita minta perlindungan fitnah? Ya kan? Ini kan kata fitnah. Yang ini, Pak, fitnah, bukan Dajjal. Apa kata keterangan beliau? Karena tidak semua kaum menangi, tidak semua kaum akan menangi bertemu dengan Dajjal. Tapi setiap kaum pasti bertemu dengan fitnahnya Dajjal. Paham ya, Pak ya? Nek Dajjale ora mesti kepethuk ki Mbak niku. Wong Dajjal akhir zaman sudah mepet kiamat. Maka tidak semua zaman orang yang hidup di zaman bertemu dengan Dajjal. Tapi pasti bertemu dengan fitnahnya. Fitnahnya ada 3. Syekh As-Sa'di menerangkan. 1, fitnah materi, materialisme. 2, fitnah Zionisme. Dan ketiga, fitnah ateisme. Ini ngaji tentang akhir sholat sebelum salam. Ternyata panyuwunan itu maksudnya nyuwun pangreksa dari fitnah materi, materialisme. Kemudian fitnah Zionis. Zion itu sebuah bukit yang ada di sana, di negerinya sana, Zionis, yang sekarang akan menggempur Israel, yang sekarang akan menggempur Palestina. Kemudian fitnah ateis. Paham semua saya kira makna ini. Apa materi? Inilah sekarang zaman oyo-oyoan rebutan materi. Nah, NPWP itu artinya apa, Pak? NP nomor pokok wajib pajak. NPWP kan artinya itu. Ning diplesetake dadi nomor piro wani piro. Nomor pokok wajib pajak kok dadi nomor piro wani piro. Wah, Masya Allah. Angger 5 tahun ra kelingan meneh ndak. Nah saiki ngigit-igit sesuk ngene-ngene iya mandang tekan gone lali. Sore mangkat ning TPS, wah aku kudu iki. Tekan nggon tengah dalan ana sing iki gesangu ngono. Gesangu tekan TPS, saming mlaku pirang meter kok sangune 100.000 ngrubah mriki to, Pak. Wong ming sak RT kok sangoni 100.000 ana pesenan di dalamnya pindah pilihan. Betul? Mriki napa mriko? Bapak Ibu belum Dajjal ya, belum Dajjal. Ini belum Dajjal ya, Dajjal ngegirisi. Dajjal ngegirisi, Pak. Karena Dajjal bisa mendatangkan air hujan. Tanah yang tandus, tanah yang kering, paceklik, dia berkata langsung subur. Tanah menjadi subur, panenannya api-api. Hewan-hewan sing ora tau do metu nyun sewu susu kambing, susu sapinya. Dengan Dajjal datang, sabdo Dajjal jadi lemu-lemu, susunya akeh. Ini belum Dajjal datang saja menggek 100.000 bubar imane kok. Apa meneh kok Dajjal sing ngrubah 3 tahun ra ono udan. Sebelum Dajjal datang kan 3 tahun tidak ada hujan. Maka sampai kekeringan ra karu-karuan, Dajjal datang membawa air. Padahal air itu dalam hadis Rasul, airnya itu adalah api. Yang api itu adalah air. Orang akan melihat, bukan melihat secara basiroh, mata hati, ning mata kasat.
ketok, ya udah 1.000 kan ketok Pak. 1.000 ketok abang, ora usah nganggo kaca moto. Nggih mboten? Ketok. Urusannya kan sesuk 5 tahun meneh. Monggo nek 1.000 kemudian pilihan niku nek cara diitung per dino 5 tahun ke pirang dino njuk dihitung 100. Niku sedina jane dihargai berapa? Ketuku katen 4 sogok kuping. Ngono bubar imane Pak, Masya Allah. Inilah karena apa? Hati nggak tatak, hati nggak netep ya menghadapi itu. Inilah fitnah Pak. Namanya fitnah materialisme. Apa fitnah materialisme? Coba sedikit kita bahas. Ya, ini merupakan nasihat dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dipercakapkan benar-benar merupakan materi. Harus ketok dohirnya. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena merupakan hasil interaksi material. Materi merupakan satu-satunya substansi. Orang semua berpikir tentang urusan yang ketok, yang dohir. Sing ra ketok ora dipikir Pak. Coba ini ra ketok dipikir mboten jal. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Siapa yang sholat isya dengan berjamaah, kata Rasul kita, seakan-akan seperti orang yang sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholatnya juga subuhnya jamaah, kana qoma lail kulluh, seperti dia sholat semalam. Itu dihitung wong kaya wong sholat sewengi, isak jamaah, subuh jamaah, direken kaya wong sholat sewengi. Ini ketok napa mboten ketok? Ora ketok. Mula nek sholat isak sok luwih sithik tinimbang maghrib. Luwih sithik meneh nek subuh. Sing adzan niku sing qomat, jebule sing qomat ya imame gitu loh. Ini semakin sedikit. Maka memang ini kan raketok, jajal nek sing ketok benda materi. Masjid Mujahidin Kali Bogor mengumumkan bahwa selama 1 pekan akan ada pesangon bagi yang sholat isya dan subuh. Ki ora gaib niki ketok materi. Nek subuh oleh 150, nek isya oleh 100 ngono. Kira-kira do mangkat mboten ya Pak? Isaan 100 ya toh? Engko subuhan 150. Berarti sesuk 200. Kira-kira ana sing nginep mboten? Nginep. Lelekan. Ya wah luar biasa. Karena materi, karena ketok itu loh. Ketok anak yang tadi kan gaib, abstrak. Ora ketok. Opo sesuk ning akhirat bisa suwi. Itulah sulitnya. Makanya Rasul pernah bersabda ketika ada yang bertanya, hal ahadun khairun minna. Wahai Rasul, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Itu pertanyaan sahabat waktu itu. Apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Itu sahabat. Rasul jawab ada. Sahabat matur, aslamna ma'aka wa jahadana ma'aka. Kami ini masuk Islam bersamamu atau karenamu. Kami ini berjuang karenamu. Apa ada yang lebih baik daripada kami gitu loh. Apa kata Rasul kita? Ada. Wah kaget. Terus sinten yang Rasul? Sinten niku ya Nabi? Apa kata Nabi kita? Qaumum mim ba'dikum, suatu kaum setelah kalian. Yu'minu nabi, mereka beriman, mereka percaya, mereka yakin denganku. Walam yaroni, senajan rak weruh aku. Mereka percaya sama saya walau tidak pernah bertemu saya. Ini indikatornya Pak. Sinten wong sing luweh apik dalam satu sisi dengan sahabat adalah orang yang tidak bertemu Nabi
ning percaya sama Nabi. Hari ini untuk yang kedua, kita tidak bertemu Nabi, betul. Ning yu'minu Nabi ini yang perlu ditanyakan. Kita memang yakin seyakin-yakinnya dan tidak akan mungkin bertemu dengan Nabi di dunia. Ini jelas. Tapi yang pertama, yu'minu Nabi, beriman kepadaku, yakin betul dengan janji-janji Nabi, baik yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Gagah itu bagaimana? Gagah itu nek sholat 5 waktu dijaga. Ya gitu. Ini harus dijaga. Orang yang hatinya online terus dengan langit, tidak pernah kehabisan kuota data. Karena sekarang angel Pak diajak sholat jamaah. Apalagi kemarin sempat ono sholat jamaah ditutup barang, malah alhamdulillah kolo-kolo prei ngono. Orang masjid ditutup malah alhamdulillah kolo-kolo prei. Belum yang musuh dari luar, Bapak. Kalau musuh dari dalam yaitu hawa nafsu, males bangun. Hawa nafsu, males tangi gasik. Belum terkalahkan. Bagaimana kita akan mengalahkanmu musuh? Ini kalau bapak-bapak rata-rata bismillah insya Allah subuh sudah pada wungu, sudah pada bangun. Yang muda, mana yang adzan muda? Mana masjid sak Sukorejo sing ada tanom data ono piro? Mana masjid kita yang sing adzan tanom onten pinten nggih nek subuh lho ya ora nek maghrib. Sing subuh adzannya kumandan Allahu Akbar Allahu Akbar ora sing Allahu Akbar Allah entek untune wis telat ra jelas. Ini banyak yang tidak sampai situ, Pak. Jaga 5 waktu, kenali Allah melalui masjid atau rumah-rumahnya. 1 juz ngono kudune, Pak, minimal kuwi. Kuat gak Mas Lusi? Insya Allah 1 hari harus 1 juz, khatam 1 bulan. Kira-kira nggih dapi-dapi tenan nih, Pak. Syukur raming sak juz punjul. Nggih, Pak nggih. Karena kenali kalam ilahi. Setelah itu dibaca, pahami artinya, Masya Allah, nikmat, Pak. Nikmat betul memahami Al-Quran. Baca Al-Quran. Bagaimana Nabi Yusuf menjadi orang yang terpercaya di Mesir. Harus melalui 4 kali lockdown, 4 kali PPKM, 4 kali PS. Lockdown pertama, lockdown dalam sumur. Itu kalau kita baca Quran itu, dia dijebloskan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Lockdown pertama. Lockdown kedua, dijadikan budak rekoso. Rekoso yang jero sumur lolos, munggah ning dhuwur sumur malah tadi budak. Rekoso. Mbasan saya lumayan, awak saya apik, saya gede, saya ganteng, ya kan? Dewasa. Malah digoda para wanita Mesir. Yang pertama adalah istri Al-Aziz. Digoda wanita cantik, nek sing nggoda ora cantik ora apa-apa. Kuat. Lek sing nggoda cantik istri Raja Mesir. Bahkan waqalat nisfatun fil Madinah, itu ayat. Bukan hanya 1, niswah. Perempuan-perempuan. Sing do nggoda itu perempuan banyak. Maka ketika perempuan melihat Nabi Yusuf lewat, belum lewat dulu kayak ngetok, kayak nyungul. Ini bukan manusia. Ini malaikat yang mulia. Kata istri Al-Aziz, melaku Yusuf, melaku. Masya Allah, Pak, melaku itu membuat nyun sewu orgasme para ibu. Yang nonton itu loh, Pak. Tangan yang nyekeli peso karo daging atau buah itu diirisi dewe. Karena ada riwayat yang menerangkan bahwa wanita yang melihat Nabi Yusuf belum masanya head, kok head langsung, Pak. Ini reproduksinya jadi langsung. Melihat Yusuf niku langsung haidoh. Wanita yang sedang mengandung 7 bulan langsung metu, Pak. Ganteng tenan. Wah, Masya Allah, nggak tunjuk koyo ngopo, Pak ya. Saking Mesir, dua ecet-ecet tadi irit-irit sampai ke Sukorejo. Maka metunya ya kayak ngene iki kabeh.
Saking Mesir diacer-ecer itu Pak ya. Oke, wah ganteng tenan. Itu kapan lockdown ketiga ya kan? Lockdown yang terakhir keempat adalah betul-betul jeruji besi penjara. Betul-betul dari penjara inilah naik semakin naik sampai kemudian menjadi penguasa Mesir. Apa kata akhir dari Nabi Yusuf? Ngeten nggih. Sampai nonton Pak? Oh, pecah mati tuh. Jam 10 nggih. Bapak Ibu, sekedap. Dugi putih Pak udah dilali? Hah? Hah? Penjara, oh dari penjara. Wah, lali-lali. Sik. Niki jane mimi riyen rada kesel jebule. Hah? Wah, ini dulu ah. Bismillah. Sik Pak ya, sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, ini belum sampai materi lanjutnya. Ini pelajaran dari Nabi Yusuf. Bapak Ibu monggo ingkang ngasto Al-Qur'an utawa ingkang ngasto aplikasi Al-Qur'an Android, buka surat Yusuf ayat 101. Do betul-betul Qur'an iki. Pun do apal. Ngaji. Insyaallah. Sekedap malih wah sak do ngantuk sama rene iki. Sekedap malih. Ora rampung rak popo, ini men ngati-hati saja. Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf 101? Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wilil ahadits. Betul? Fatiras samawati wal ard. Terus? Anta wali fid dunya wal akhirah. Terus tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Coba ini sekedap Bapak Ibu sabar sekedip nggih. Kalau saya sowan ini sini sudah lama nggak sowan. Ini coba kita baca ayat ini sebagai nasihat bagi kita semua. Kalau kita sering baca Quran, Allah akan buka itu keajaiban-keajaiban dari Al-Quran. Coba Bapak Ibu memperisani ayat ini. Robbi qad ataitani minal mulki. Nabi Yusuf itu matur datang Allah, ya Rob, Engkau telah menganugerahkan kepadaku minal mulki, dari sebagian kerajaan. Nabi Yusuf diberi kekuasaan, jabatan yang tidak berperiode. Paham ya? Hari ini sak kementus-kementusane wong pementus. Kementus itu bahasa Temanggung mriki napa? Hah? Ayo padha lah meh padha. Dumeh kuwasa njuk sak kementus-kementuse ke ana periode. Ada jatah waktu. Nabi Yusuf tidak ada jatah waktu. Fir'aun tidak ada jatah waktu. Gimana Mas? Tidak ada pemilihan umum. Ora ana periodenan barang. Itu Robbi qad ataitani minal mulki. Engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan, kerajaan, jabatan, kemasyhuran, ketenaran. Terkenal mboten Nabi Yusuf? Terkenal. Bahkan sampai ke negeri Syria, Sam tadi, Palestina, Syria atau Lebanon dan Yordan, negara 4 sekarang. Terkenal sampai sana karena Nabi Yakub berada di Palestina, sekitar Palestina, sementara Yusuf ada di Mesir. Tapi kedermawanannya Nabi Yusuf sampai terdengar di tempat Nabi Nabi Yakub. Begitu Pak. Masya Allah. Mboten namung niku, ada satu kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah kepada Yusuf. Apa? Dikumpulkannya kembali seluruh keluarganya. Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Surat Yusuf ayat 4. Ini Bapak Ibu kalau ngaji lagi, apa bedanya ya abi dengan ya abati, ini ada dalam bahasa Quran itu. Itu kan luar biasa itu kalau kita kaji.
Coba surat Yusuf yang 104 ayat 4. Surat Yusuf ayat 4. Apa bunyinya tadi? Wa idz qala Yusufu li abihi. Dan ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya. Apa kata Yusuf? Ya abati. Kok tidak ya abi? Siapa yang pernah belajar bahasa Arab sampai di tingkat ini? Bedane abi karo abati. Nida ulil mukhatab dan nida ulil ghaib. Ini dalam bahasa Arabnya itu. Inilah rahasia Al-Quran, Pak. Kenapa seorang bapak dipanggil oleh anak yang tetap muka, yang ketok, yang berhadapan muka, kok dengan ya abati? Makna abi itu bertatap muka, abati raketok. Jadi anak bilang sama bapak yang tidak bapaknya kelihatan tuh dengan kata ya abati. Nenek bapak ketok niku abi. Tetapi kira-kira Yusuf berkata kepada ayahandanya Yakub berhadapan muka tidak? Berhadapan. Wong setelah ya bapakku aku ngimpi ada 11 bintang. 11 bintang ya. Kemudian wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum lisajidin, sujud kepadaku. Itu berhadapan. Apa kata Nabi Yakub? La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu. Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik pada saudara-saudaranya, termasuk saudara yang keempat namanya Yahuda. Ini yang nanti kalau dibahas sampai Yahudi itu Zionisme gitu, Pak. Itu sudah ada nabi kok mimpine anak iki ora mimpi sembarang. Mbok aja critake yo maring sedulur-sedulurmu. Yusuf diam. Tapi bagaimanapun kelihatan di sisi mata saudara-saudaranya bahwa Yakub menaruh cinta, menaruh sayang yang berlebih kepada Yusuf, ketaatannya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka kata ya abadi itu menunjukkan Yusuf kangen, Yusuf rindu dengan bapak walau bapaknya di hadapannya. Orang mesti ketemu, ning ketika ketemu tetap nyebut ya abadi. Maka dalam Al-Quran sunnah yang diajarkan Islam, para bapak itu bapak yang sibuk, bapak yang bukan jarang keluar rumah, gitu loh Pak. Bapak yang sering keluar rumah, tapi walau sering keluar rumah anak-anaknya rindu. Itulah ya abadi, bapak tenan. Nah sekarang rata-rata nyun sewu bapak seorang ayah orang patio peduli dengan anak kok. Itu tugasnya ibu katanya. Iya ibu itu guru, tapi bapak adalah kepala sekolah dan seterusnya. Kalau ngaji ini ya sampai orang rampung Pak yuk. Nggih ngisuk meneh. Niki mau dugi pun aku lek tujuannya apa tadi ya? Nabi Yusuf itu tak rampung nih ayat niku riyen. Rabbi qad ataitani minal mulki. Apa kata akhir dari ayat langsung akhir? Tawaffani musliman. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bisolihin. Gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi pertama, nabi yang paling pertama minta meninggal dunia itu Nabi Yusuf. Agar meninggal dunia dalam keadaan muslim, Islam. Tawafani musliman. Karena apa? Nikmat yang tadi disebut di awal Bapak Ibu, nikmat kekuasaan, nikmat kerajaan, nikmat kekayaan, nikmat ketenaran, nikmat berkumpul dengan keluarga akan terputus manakala mati tidak dalam keadaan Islam. Maka untuk melanjutkan nikmat itu, maka kemudian tawaffani musliman, panyuwunan, minta kepada Allah agar mati dalam keadaan Islam. Nek kita ingat ayat ini Bapak Ibu, sak sugeh-sugeh wong sugeh, sak laris-larise para pedagang,
sak subur-suburnya tanah para petani pun akhirnya mati. Omahe apik, kekuasaan kerajaannya, jabatannya, nek kelingan tekan mati ora patiya kementusan. Paham nggih Bapak Ibu? Ini ajaran Nabi Yusuf yang disampaikan oleh Al-Quran, diabadikan karena ini menjadi yang di ACC oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Terakhir ternyata jadilah manusia bagaimanapun kedudukannya, kekayaannya, akhirnya tetap mati. Tawaffani musliman. Maka Bapak Ibu tidak perlu disombongkan, baik harta, kekuasaan, jabatan, karena pol yo akhirnya mati. Sing paling aman, innamal a'malu bihawatimiha. Gitu Pak. Sesungguhnya amalan itu hanyalah bergantung pada akhirnya, khatamannya. Ada orang-orang yang awalnya bagus-bagus amal solehnya, ternyata di akhir hidupnya malah jelek, su'ul khotimah. Ada yang dulunya kurang bagus, mendekati meninggal malah husnul khotimah. Maka kita terus beristiqomah dalam kebaikan supaya dipanggil oleh Allah dalam keadaan muslim. Belum selesai ke materialisme, ada Zionis, ada ateis dan seterusnya. Berapa slide Mas Ustadz itu tadi? Kayak berapa slide? Gak selesai ya. 13. Ngisor dewi ini. 20? Wah 20. Nginjeng meleh nggih Pak nggih. Ono 20 tekan subuh. Sanes wedal kula sowan mriki malih. Mekaten kurang dalem njen mohon maaf, mboten sae nalikanipun kebablasan karena badan juga punya hak untuk istirahat. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullahaladzim li wa lakum innahul ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.